Halo dosto, apke sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Nah dosto, jadi sesuai dengan janji Alia sebelumnya bahwa di vlogs kali ini Alia akan coba sharing ke dosto tentang beberapa tipe dari laki-laki Pakistan yang memang wajib untuk kita waspadai. Dan di sini Alia akan coba sharing ke dosto semua berdasarkan dari pengalaman Alia dan juga dari sudut pandang Alia secara pribadi. Di sosial media itu sendiri bisa dibilang dari sekian banyak laki-laki Pakistan yang berselancar di sosial media, itu presentasinya itu memang lebih banyak laki-laki yang nggak baiknya dosto dibanding laki-laki yang baiknya. Dan Alia memang mengakui hal tersebut ya dosto. Dan itu pun Alia punya pengalaman tersendiri dosto sebelum Alia bertemu dengan suami Alia. Jadi dulu di awal Alia menggunakan sosial media dan Alia waktu itu coba mendownload salah satu aplikasi chatting. Jadi lumayan banyak juga waktu itu yang coba chatting ke Alia. Tapi waktu itu posisinya Alia nggak terlalu yang menanggapi atau nggak terlalu yang merespon terlalu gimana-gimana banget. Waktu itu si pria Pakistan ini coba chatting ke Alia. Dan di awal-awal chatting itu mereka tuh dengan gampang banget bilang aku cinta kamu, bilang I love you, kemudian bilang will you marry me. Dan Alia mikirnya waktu itu kalau misalnya dia dengan mudahnya bilang seperti itu ke Alia, otomatis juga nggak menutup kemungkinan dia juga ngomong seperti itu juga ke wanita yang lain gitu ya. Time passing aja dosto. Nah sekali lagi dosto, di Pakistan itu memang untuk interaksi antara laki-laki dan perempuan bisa dibilang itu masih sangat terbatas ya dosto. Nah makanya mungkin si laki-laki Pakistan ini mereka itu mencari cara di luar itu dengan berselancar di dunia maya, di sosial media. Karena di sosial media mereka tuh dengan bebasnya bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan dengan wanita di luar Pakistan. Nah, salah satunya Indonesia. Dan terburuknya kalau misalnya si laki-laki tersebut ujung-ujungnya itu nanti bilang bahwa dia akan dijodohkan oleh keluarganya. Karena memang di Pakistan itu masih sangat hal yang lumrah pernikahan di sana itu melalui perjodohan dosto. Jadi mereka itu banyak dijodohkan dengan sepupu mereka dosto. Nah kemudian dosto, kita juga harus hati-hati nih terhadap pria Pakistan yang menganut agama Syiah. Dan waktu itu Alia juga punya pengalaman tersendiri nih terhadap pria Syiah. Jadi waktu itu juga ada salah satu pria Pakistan yang mencoba untuk chatting sama Alia. Dan waktu itu Alia lihat si pria Pakistan ini tuh pernah kirim foto waktu itu ke Alia. Dan waktu itu keadaannya di dalam foto itu sangat mengerikan sih kalau menurut Alia ya. Jadi si pria Pakistan ini berada di salah satu acara dan berdarah-darah dosto. Dan orang yang ada di sekelilingnya juga sama berdarah-darah sambil ada yang memegang pisau, benda-benda tajam. Jadi mereka melukai diri mereka dosto. Bahkan anak kecil pun itu ikut di dalam acara tersebut. Jadi setelah Alia cari tahu, jadi itu adalah salah satu acaranya orang Syiah dosto. Mereka memperingati kematian cucu Rasulullah di Karbala. Jadi waktu itu Alia belum tahu ya tentang hal tersebut. Nah kemudian hal lainnya yang membuat Alia agak bingung waktu itu, si laki-laki ini tuh sangat membenci sahabat Rasulullah, terutama Umar dan juga istri Rasulullah yaitu Aisyah. Kemudian juga banyak hal deh yang berbeda dengan pemahaman yang Alia dapatkan semenjak Alia kecil. Kayak misalnya syahadatnya si laki-laki tersebut juga berbeda dosto. Nah disitu Alia juga kayak bingung gitu kan, kok beberapa hal tentang pengetahuan agama si laki-laki tersebut itu sangat menyimpang dengan pengetahuan agama yang Alia dapatkan semenjak Alia kecil. Nah dari situ akhirnya Alia coba cari tahu dan usut punya usut, ternyata waktu itu Alia baru tahu ternyata itu adalah agama Syiah. Nah kemudian dosto, kita juga harus hati-hati terhadap pria Pakistan
yang memiliki motif kurang baik, yaitu salah satunya di Pakistan itu sendiri ada beberapa memang laki-laki Pakistan yang berusaha untuk bisa keluar dari negaranya. Jadi mungkin di negara Pakistan si pria ini mungkin bisa dibilang tuh stuck ya kehidupannya, dan mungkin si pria ini ingin mencari kehidupan yang lebih baik, yang dimana kalau menurut Alia sebenarnya itu sih nggak salah ya, syah-syah aja kalau misalnya si laki-laki tersebut ingin mencoba mencari kehidupan yang lebih baik di luar sana. Tapi mungkin caranya aja yang bisa dibilang tuh kurang baik, yaitu dengan memanfaatkan wanita di luaran sana. Nah, tapi di sini bukan berarti kalau misalnya ada yang menikah kemudian tinggal di Indonesia berarti si laki-lakinya ini motifnya seperti itu. No ya Dosto ya, nggak seperti itu ya. Karena nggak semuanya juga ya yang tinggal di Indonesia memiliki motif yang seperti itu. Beberapa dari mereka yang memang menikah dengan wanita Indonesia kemudian tinggal di Indonesia, banyak juga mereka tuh sukses di Indonesia. Salah satunya mereka punya usaha ya Dosto, yang Alia lihat itu suaminya Masya Allah punya usaha di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa yang memang suaminya itu memiliki pekerjaan yang sangat bagus di Indonesia. Nah, tapi yang Alia maksud di sini adalah laki-laki yang memang memiliki motifnya itu berbeda, yaitu dengan memanfaatkan wanita Indonesia di sini ya. Kayak misalnya mereka tuh bertujuan menikahi wanita Indonesia untuk bisa hidup di Indonesia dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia saja. Nah, nanti setelah mereka berhasil, kemudian kita dicampakkan dan si laki-laki ini akan memilih wanita lain. Nah, jangan sampai yang seperti itu. Dan Alia punya pengalaman tersendiri tentang ini. Jadi waktu itu Alia sama suami di Dubai itu berada di dalam satu taksi, dan kebetulan waktu itu driver taksinya itu adalah orang Pakistan. Dan waktu itu driver taksinya itu kayak kelihatan excited gitu ke Alia, karena mungkin dilihatnya kan Alia itu bukan orang Pakistan, kemudian di sebelah Alia orang Pakistan gitu ya, yaitu suami Alia. Kemudian si driver taksi itu tuh tanya-tanya ke suami Alia. Driver taksi ini itu tanya ke suami Alia, apakah suami Alia itu udah pindah paspor Indonesia atau belum gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya suami Alia bilang, loh untuk apa saya pindah paspor Indonesia? Saya kan orang Pakistan gitu kan. Terus si driver taksi itu bilang, iya kan kamu udah nikah sama orang Indonesia, kok nggak pindah paspor Indonesia kayak gitu. Si driver taksi ini tuh bisa bilang seperti itu karena mungkin memang ya ada banyak juga di luaran sana si Pakistani yang memang memiliki motifnya itu yang bisa dibilang tuh kurang baik dengan menikahi wanita dari luar Pakistan. Jadi si driver taksi ini tuh berpikiran yang sama terhadap suami Alia. Nah, padahal kan nggak semuanya seperti itu ya Dosto ya. Cuma balik lagi memang kadang yang kena imbasnya itu jadi seluruhnya. Dan juga Dosto, kita juga harus hati-hati nih sama pria Pakistan yang mungkin aja dia tuh mengaku masih single kepada kita, tapi ternyata dia tuh udah punya istri di kampung halamannya. Nah, Alia punya cerita masih dengan si driver taksi tersebut. Nah, jadi si driver taksi tersebut, si bayi Pakistan itu posisinya itu udah punya anak dan istri Dosto di negaranya, di Pakistan. Itu si bayi Pakistan ini tuh cerita ke Alia dan suami kalau dia itu ikut di salah satu grup yang ada di Facebook, dan di dalam grup itu tuh isinya banyak wanita dari di luar Pakistan, kayak di Indonesia, kemudian Filipina, itu banyak di situ. Dan si bayi Pakistan itu sangat excited banget menceritakan perihal grup tersebut. Waktu itu Alia juga kayak agak bingung juga kenapa si bayi Pakistan ini tuh sibuk di dalam grup tersebut, sedangkan kan udah punya istri dan anak di negara Pakistan gitu kan. Kayak untuk apa berselancar di dunia maya dengan banyak wanita di grup tersebut gitu kan.
Nah, kemudian Dosto juga ada beberapa drama nih dari laki-laki Pakistan. Jadi di Pakistan itu kan mereka itu memang cenderungnya itu menikah itu dijodohkan ya Dosto ya. Jadi banyak dari mereka tuh yang dijodohkan oleh keluarga mereka dengan sepupu mereka. Dan nanti mereka tuh biasanya akan berdrama bahwa mereka tuh tidak bahagia dengan pernikahan sebelumnya. Karena pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang mereka tidak inginkan karena dijodohkan. Nah, tapi yang jadi bingung, mereka tuh nggak bahagia dengan pernikahan mereka, tapi mereka tuh memiliki banyak anak gitu kan dari istri mereka. Sedangkan mereka nanti di depan wanita Indonesia nih, mereka tuh akan memulai dramanya bahwa mereka tuh sangat menderita, mereka tuh tidak bahagia dengan istrinya. Jadi ya harus hati-hati dengan model pria Pakistan yang seperti ini. Ya, jadi intinya memang kita harus hati-hati terhadap semua laki-laki, terutama yang kita temui di sosial media ini Dosto. Dan Alia tuh senang banget kalau misalnya Alia tuh dengar kabar bahwa ada yang menikah dengan pria Pakistan, tapi dengan catatan bahwa si laki-lakinya baik dan juga kehidupannya itu bahagia setelah pernikahan. Kalau misalnya ada yang menikah dengan pria Pakistan dan mendapatkan pengalaman yang kurang baik, ya sebenarnya kalau Alia pribadi juga ya sedih pastinya dengarnya seperti itu ya Dosto ya. Jadi memang Alia berdoanya supaya semuanya kita bisa mendapatkan pasangan kita yang baik, mau itu pria Pakistan, mau itu pria Indonesia ataupun pria dari manapun itu. Yang terpenting adalah menurut Alia pria itu baik dan tanggung jawab sama kita Dosto. Oke Dosto, sampai di sini dulu vlogs kita kali ini dan sampai jumpa di vlogs berikutnya. Bye bye.